Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi buat yang mungkin mau bertanya, udah dong dibuka kesempatannya di mana lagi kalau bukan di 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Itu line WhatsApp yang bisa Anda pakai untuk Anda bisa menghubungi kami. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih bersama dengan Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi ning Rom, Apa kabar, Bu? baik, Iya, luar Bu. biasa. Udah, semangat ya, Bu. Kota Semarang tuh hujan terus loh, tapi tetap semangat harusnya. Gak apa-apa, hujan berkat. Amin. Yes. Supaya airnya nggak nganu, nggak kering ya, baguslah. Iya, betul. Karena ada banyak orang juga yang membutuhkan air kan ya. Misalnya petani Iya, yang juga sedang menanti-nanti air gitu kan. Atau mungkin kekeringan iya, gitu. Nah, itu udah dinikmatin aja. Tapi jadi adem loh suasananya. iya. Suasananya seperti ah, di tempat yang luar biasa. Nggak Sampai mau perlu bangun jauh. males. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke Bandungan, nggak perlu jauh-jauh sampai ke Kopeng, di Kota Semarang aja udah adem banget gitu. Ya, makanya puji Tuhan. Ini berkat gitu ya yang dari Tuhan. Nah, buat Anda Guntur Sewli sekali lagi ya bisa hubungi kita di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Itu untuk WhatsApp ya. Tapi untuk teleponnya juga bisa di WhatsApp call-nya itu di 081 225 225 949 atau telepon langsung di Good News di 024 8455 949. Yang mau SMS boleh kali ya. Tolong ambilin HP-nya dong. Tapi ini mau minta untuk handphone dulu ya. Karena soalnya biasanya itu di handphone nggak bisa kita buka di aplikasi jadi agak sedikit susah. Nanti coba ya. Kalau yang mau SMS boleh deh. Saya tunggu di 081 575 800 949. Gitu, Bu Shelly. Bu, ini kan Ya, kita tuh nggak kerasa banget gitu ya. Ini sudah masuk ke bulan ketiga di tahun 2024. Terus sebentar lagi kita juga akan memperingati Paskah pasrah gitu ya. ya. Ini kayak yang berasa gini, kok cepet banget ya gitu sih Bu. Iyalah, Apa ya? kenapa enak Heeh. Kayak yang bangun apa? pagi tahu-tahu udah malam lagi, besok udah pagi lagi, udah Betul, seminggu lewat. betul. Kayaknya baru kemarin ya hari Rabu. Kok ini udah Rabu lagi sih? Loh, kemarin kayaknya baru Iya. Senin ya. Kok ini udah hari Sabtu lagi? Ini bener-bener yang kayak berasa yang bukan lari-lari sih sebetulnya, tetapi kayak yang kok cepet banget ya. Tapi memang itulah ya yang terjadi hari-hari ini kita menikmati betul perjalanannya gitu ya Bu ya. Ya, karena ada banyak orang juga yang merasa, aduh hari ini kok jalannya lama sekali ya. Kok udah Mm-mm. lewat-lewat. Ada loh yang gitu loh, Ningrum. Buat kitanya, ya ampun, sehari lepas sehari itu cepetnya luar biasa. Betul. Yang kayak yang berasa kurang aja Banyak gitu. orang merasa, ya itu kan tergantung. Ya, ya, Mm-mm, mm-mm. Tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu ya sebetulnya ya Bu ya. betul. Benar sekali. Ada saya Kalau pernah dengar. kita menggunakan waktu ini dengan benar ya, Mm-mm. waduh, dengan kesibukan kita, waduh, tahu-tahu sudah bulan Maret ya. Gimana nih, Rum? Gini Bu, ada yang pernah saya dengar gitu ya. Eh, ada seorang hamba Tuhan kalau nggak salah waktu itu sempat mengatakan gini. Ya memang waktu di akhir zaman itu terasa terasa begitu cepat karena memang ya memang seperti itu gitu ya. Saya berpikir iya, apakah memang seperti itu atau gimana sih Bu? Ya, ya karena kesibukan sehingga waktunya akan seperti dipercepat gitu loh.
Mm-mm. Tapi sebetulnya konteksnya bukan itu. Kalau saya ngeliati Mm-mm. rotasi bumi itu jalannya tetap. Mm. Rotasi bumi itu kan Tuhan itu menciptakan bumi ini kan dengan sesuatu yang konsisten ya. Ya Nggak betul. mungkin kalau ini bumi dipercepat sedikit perputarannya, pastinya pastinya kita udah kayak yang keliengan mungkin, udah kayak orang pingsan muter kepala, enggak lah, bukan itu. Tapi Mm. yang saya perhatikan waktunya dipercepat itu maksudnya dalam segala sesuatu itu kita merasanya kayak orang cepat sekali gitu loh. Mm-mm. 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 Ya. Dikasih kesemangat, kegairahan karena Mm-mm. kesibukan yang luar biasa sehingga Mm-mm. rasanya waktu ini cepat sekali habis. Ya. Ya. Tapi justru itu juga buat kita harus waspada gitu ya, bahwa kita memanfaatkan waktu itu untuk apa, itu juga perlu untuk kita kayak koreksi diri ya, Bu. Iya, Oke, Bu, ini ada WhatsApp yang masuk, kita jawab terlebih dahulu ya. iya, iya. Eh, Shalom Bu Elizabeth, tolong tanya Kalau bagaimana cara mengatasi perasaan bingung dan tidak tenang? Dan bagaimana ya cara mengatasi kadang kok kayak ada suara dalam hati yang seperti menyudutkan saya gitu, Bu. Terima kasih. itu memang yang saya sering katakan, itu adalah tuduhan hati nurani. Mm. Setan itu seringkali itu mengintimidasi kita. Intimidasi, mengintimidasi kita apalagi kalau kita pernah salah, pernah berbuat salah gitu. Oh, dia mengintimidasinya luar biasa. Dia Ya, nuduh kita terus untuk kita tenggelam dalam kesedihan, di dalam tenggelam dalam rasa guilty feeling ya, merasa tertuduh dan sebagainya. Makanya saya ingin katakan gimana supaya Anda bisa tenang. Caranya yaitu tadi loh, mm, baca firman, yep. renungkan, perkatakan, terus satu itu membuat jiwamu tenang. Yang kedua, firman itu akan membuat Anda mengucapkannya dengan perkataan itu telingamu dengar, imanmu tumbuh, lawan iblis. Baru bisa ngelawan iblis. Kan di 1 Petrus 5 dibilang lawanlah dengan iman yang teguh gitu. 1 Petrus 5 ayat 9. Ningrum. Dari Satu, ayat 8 boleh. 1 Petrus 5 ayat 8 ya, Bu. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu Nah, nah, terus bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gimana kita punya iman yang teguh? Ya perkatakan firman itu berulang-ulang-ulang kali. Hmm. Telingamu dengan firman, Ya, imanmu tumbuh. ya, Imanmu tumbuh dengan kuat. Lawan setan, bilang enggak iblis. Kamu penipu, kamu pembohong. Walau memang aku berdosa, tapi aku sudah ngaku dosa. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Ia mengampuni dosaku dan menyucikan aku dari yang jahat. Jadi sekarang semua tuntutanmu atas hidupku udah dibayar oleh darah Yesus. hmm, Pergi kamu. Nah gitu ya, harusnya. hmm, Coba itu nanti perkatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. sa- Yesaya 1 ayat 18. Direnungkan, diperkatakan firman itu terus menerus lawan setan. Supaya dia nggak bisa mengintimidasi diri kita lagi. ya. Sama Perkata satu Mazmur 103. Mazmur, 1 Yohanes 1 ayat 9. mm-mm. Yesaya Yesaya, 1 ayat 18. ya.
Mazmur 103 dari ayat 8 sampai 10 kalau nggak salah. 9 apa 10. Ya. Baca bukan hanya sekedar dibaca, tetapi direnungkan, Renungkan. diperkatakan. Itu dahsyat banget loh. Beneran, Iya. dahsyat banget. Kenapa? Karena kita tuh kayak terus dipaksa mengiyakan gitu ya Bu. Ketika kita memperkatakannya itu kita kayak dipaksa untuk apa ya? Bener-bener tuh dipaksa untuk iya sepakat dengan firman Bukan itu deh. dipaksa, bukan dipaksa. Tapi apa Bu? Saya nggak setuju dengan kata dipaksa. Tapi Saya apa? lebih setuju ketika Mm-mm. Anda merenungkan, memperkatakan imanmu tumbuh, Amin. yaitu telingamu dengar firman, imanmu tumbuh, Yep. pengertian kita dibuka. Iman itu akan membuat kita mengerti bahwa Mm-mm. alam semesta ini telah dijadikan oleh karena firman Tuhan. Sehingga apa Mm. yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Mm-mm. Ya kan? Yep. Firman imanmu ini akan membuat kamu mengerti bahwa ada kekuatan dalam firman Mm. sehingga Anda tidak ragu-ragu untuk melawan iblis. Ya. Karena ada dasarnya, firman itu harus terjadi, nggak mungkin nggak, gitu kan. Jadi Betul. kalau lebih tepatnya bukan dipaksakan, tapi kita mendapat revelation, pewahyuan, Wahyuan. penyingkapan akan kebenaran firman. Iya. Kita yang Oh, tadinya nggak ngerti betul jadi gitu. ya. Itu ya, semoga bisa. Tapi ini bukan terus kemudian hanya selesai di dalam satu waktu ya. Ini kalau dikatakan terus menerus berarti artinya ya terus menerus gitu ya Bu ya. Iya, iya. Karena kan ada. Saya tiap hari bisa memperkatakan itu dari pagi sampai malam. Saya Ya, bisa mengulangnya berkali-kali daripada saya nganggur, daripada saya bengong, yes. daripada saya mikir yang enggak, Mm-mm. mendingan saya nganu perkatakan firman dengan Ya, bersuara. Dengan tujuan apa itu jiwa saya tertarik. Jiwa saya tertarik dan tunduk kepada firman yang saya ucapkan. Kalau enggak jiwa kita melayang-layang kemana-mana mikirin yang enggak. Karena mm. jiwanya dibawa setan mengembara ke tempat-tempat yang rasanya sukar dan sulit gitu loh Ningrum. Ya, ya, ya. Ini juga Takut-takutin. ini juga tips buat orang-orang yang mungkin di luar sana hari-hari itu banyak orang yang ngomong overthinking gitu ya. Kuncinya ya ini Ya, tadi merenungkan firman gitu ya Bu ya. ya. Perkatakan itu daripada kita memikirkan hal-hal lain tadi ya Bu Elis bilang yang nggak nggak harus kita pikirkan ya itu tadi renungkan firman, perkatakan firman Tuhan. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya, semoga jelas ya menjawab pertanyaannya ya. Tadi itu ada tuduhan dan bagaimana melawannya ya tadi bangun imannya, baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan. Oke, kalau masih ada pertanyaan lanjutannya boleh silahkan kirimkan lagi WhatsApp-nya. Tapi begini misalnya atau saya harus begini gitu ya, boleh silahkan. Ini ke WhatsApp yang berbeda. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, saya punya teman dua orang. Yang satu sudah saya ingatkan, sudah umur 70 tahun. Karena dia gerejanya tadinya di Demak, pindah Semarang. Untuk bergabung ke gereja, untuk beribadah. Tapi yang satu sampai sekarang belum bergabung. Dia nggak punya atau tidak bergereja dimanapun. Sedangkan anaknya dua-duanya di seberang. Oh, berbeda keyakinan mungkin yang dimaksud ya. Bu, ini kalau seperti ini bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu apa namanya jadi beban buat Anda. Mm-mm. Itu semua memang yang namanya panggilan tuh seperti itu. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang penting Anda sudah mengajak, yang penting Anda sudah mengingatkan, perkara dia mau apa enggak, itu tunggu waktunya Tuhan. Mm-mm. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Apakah ditanya apakah dia kesulitan untuk berangkat ke gereja? Mm. Apakah
dia nggak punya uang untuk transportasi, ditanya kalau nggak punya ya dijemput atau diajak bareng gitu. Tapi kalau saya sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali nggak mau, ya udah kita serahin ke Tuhan. Tinggal didoakan aja bawa dalam doa. Iya. Karena kalau kita kejar-kejar, nanti kalau kita nggak ngerti kondisinya dia malah sewot sama kita kan. Mendingan Mm. ditanya kenapa kok kamu nggak ke gereja. Kadang-kadang ada yang kepingin tapi nggak punya transport. Kadang pengen tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi dia nggak datang alasannya ada aja. Tapi dicoba dideketi lebih dekat tapi nggak usah diajak-ajak dulu. Nggak usah di apa namanya ditarik-tarik dulu nggak usah. Tapi setiap kali datang cerita aja tentang apa yang Anda sendiri dengar di gereja sampaikan. Tapi nggak usah sampai apa ngotot. Nanti kalau ngotot malah orang-orang itu sebel sama kita, nggak mau ketemu kita lagi. Ya. Kayak yang Bu Elis pernah cerita pengalamannya, apa yang kita dengar firman di gereja, ceritain. Iya, Nggak usah diajak, tapi apa yang kita dengar firman di gereja, bagikan gitu ya. Itu aja lakukan terus-menerus. Karena kita nggak tahu kondisinya, kalau memang waktunya belum tepat, malah terus orang yang menjauh kan malah sedih juga gitu, akan semakin susah ya Bu. iya, Ya, jadi bawa dalam doa tadi tetap jalin hubungan. Waktu itu kita sempat simpulkan begitu ya. Bawa dalam doa tetap jalin hubungan. Nanti ada waktunya kalau memang waktunya tepat Tuhan bawa orang ini ke gereja gitu ya. Atau mungkin ada persoalan yang sedang dihadapi kita bisa coba untuk dengarkan. Karena kadang-kadang orang-orang seperti ini hanya butuh untuk didengarkan gitu ya. iya, Dengarkan masalahnya apa, persoalannya apa, seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaannya ya Ibu ya. Tapi sekali lagi tetap jalin hubungan baik, nggak usah dijauhi, nggak usah dioyak-oyak juga. Jadi bukan yang ditarik-tarik gitu, tetap jalin hubungan aja gitu ya. Agar Terus tetap Anda yang khotbah sama dia, Anda yang khotbah sama dia, apa yang dengar kebaktian hari Minggu, apa yang Anda dengar di persekutuan, apa yang Anda dengar di komsel, ya, sharing, betul. sharing aja, cerita aja lagi. Ya, jadi kalau misalnya, kemarin di ibadah raya firmannya begini loh, ceritakan aja gitu ya. Jadi dia tetap dengar firman kan, lewat Anda yang sedang menjadi pemberita firman. Gitu ya. Nggak usah tunggu Ya, orang lain, tapi kita yang menjadi pemberita firman tadi ya. Dan eh lewat situ loh, bisa Roh Kudus lama-lama gerakan untuk membawa orang ini kembali gitu ya. Oke, mungkin ada yang kirimkan WhatsApp lagi, silakan di 081225225949 atau 081575 800 949 atau telepon boleh. Telepon WhatsApp call-nya di dua nomor itu bisa, atau telepon di nomor telepon rumahnya ada di 0248455949. Kalau yang mau SMS bisa juga di 081575 800 949. Ya, eh selamat pagi Bu. Saya mau tanya, di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah sebentar, sebentar. Ini nggak ada tulisannya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang dimaksud menghitung hari-hari itu apa ya Bu? Terima kasih. menghitung hari-hari itu mengingat-ingat hari-hari yang Tuhan sudah kita sudah lewati bersama Tuhan gitu ya. Kemarin itu apa yang terjadi itu akan membuat kita punya hikmat loh. Hmm, ya. Misalnya saya ngelihat ih iya ya, kapan hari itu kok bisa terjadi begini ya? Wah, Mm-mm. kok bisa begitu ya? Tuhan itu kok bisa selalu tepat waktunya misalnya gitu. Itu saya ngelihat semakin membuat kita ini punya hikmat dan semakin kita ini akan bijaksana. Nggak akan misalnya nggak akan menghakimi orang, nggak akan cepat menuding orang bersalah. Mm-mm. Terus mulai kita mulai belajar sabar. Oh,
kalau nginjili orang begini, kalau ngomongi orang yang sedang luka hati begini, kita nggak bisa paksain. Kita mesti sabar. Oh, caranya Tuhan begitu. Ya, yang kali ini Tuhan caranya berbeda. Karena cara Tuhan dengan si A di masa lalu, dengan si B, dengan si C, kok nggak pernah sama. Dan itu akan membuat kita semakin bijaksana, sehingga kita ini nggak pakai kekuatan kita sendiri gitu loh, Ningrum. Itu Ya, bijaksana. ya, ya. Menghitung hari-hari artinya mengingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan gitu ya, Bu ya. Bagaimana kita mengalami Tuhan, Ya, lalu terus kemudian kita jadi oh ternyata begini gitu ya. Dan itu kemudian terus menerus menghitung hari-hari itu sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ini keren ya ternyata firman Tuhan itu udah tahu saya kan? Ningrum Heeh. ke ketika dulu saya mengingat gitu ya, Mm-mm. ketika perjalanan hidup saya dengan suami saya gitu. Itu akan membuat saya semakin sabar, membuat saya semakin mengerti, semakin lama semakin rendah hati, semakin saya nggak bisa mengadjust orang, nggak bisa menghakimi orang lain gitu loh. Oh, karena aku sendiri juga Tuhan itu sabar loh sama aku. Seandainya Tuhan tidak sabar sama aku, gimana coba aku hari ini jadi seperti apa gitu. Kita justru bisa ngerti gitu, wah kalau aku sendiri nggak dapat anugerah keselamatan, nggak mungkin aku jadi begini gitu. Mm-mm. 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 Eh, Menghitung hari-hari ini membuat kita menjadi bijaksana, tapi juga ketika kita melihat atau merenungkan perjalanan itu, kita menjadi kayak yang, aduh, enggak banget bersyukur banget gitu nggak sih, Bu? Dapat terutama dapat kekuatan baru. Yes, betul. Jadi kayak yang, Yakub itu kenapa di tongkatnya digores? mm-mm, Yakub itu tongkatnya banyak goresan. Karena mm-mm, setiap kali dia ngalami Tuhan digores sama dia. Nanti dia mm, ngalami Tuhan lagi digores lagi satu. mm, Nanti ngalami Tuhan lagi digores lagi. Dan ketika dia dalam kelemahan dia melihat goresan-goresan di tongkatnya dia mengingat kembali pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan sudah kerjakan buat dia, itu membuat dia kuat kembali. mm. Karena itu menunjukkan penyertaan dan pengalamannya dia bersama dengan Tuhan gitu ya. Ya, Nah, itu dia. Kalau dulu Tuhan tolong kita, depan juga Tuhan pasti tolong kita. Itu akan selalu menjadi pengingat buat setiap kita. Itu loh maksudnya di Mazmur 90 ayat 12 itu. ingat kan Ningrum? Ada Ya. satu lagu gini. Mm, Hitung berkat satu per satu. Jangan kau lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu per satu. Nanti engkau heran lihat jumlahnya. Itu saya kalau menghitung berkat-berkat itu bukan bicara tentang uang ya. ya. Berkat itu pertolongan. Semua itu kalau saya hitung satu demi satu, wah saya bisa terheran-heran lihat Tuhan. Ya. Cara Tuhan memelihara hidup saya. Contoh nih yang paling baru terjadi. Mm, Hari Kamis yang lalu, saya mau berangkat ke Jakarta karena anak saya masuk rumah sakit. mm, Saya udah janjian sama supir nih. Kita pergi ya mm, jam 1. Ini supir pocokan yang setiap kali saya pakai keluar kota. mm, Saya tunggu jam 1 tuh nggak datang. Ditelepon sama supir saya, dia bilang lagi di Manyaran. Oh, di Manyaran. Di mm, Manyaran tuh ke rumah saya tuh paling berapa menit? 5 menit. Dekat sekali, ya. Ya udah, akhirnya saya tunggu yang tadinya saya dari Putri Sion saya langsung tancap mau ke Jakarta. Saya balik rumah dulu nih. mm, Saya tunggu di rumah karena dia di Manyaran tuh dekat rumah saya. Saya balik ke rumah saya. Saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibalas. Sampai jam 3 kurang seperempat. Akhirnya anak saya si Ervin tuh bilang, udah Mami Ervin nyetir sendiri. Mami oke, oke, nggak apa-apa sih kita nyetir kita berdua.
cewek-cewek, saya nggak takut gitu kan. Cuman Mm-mm. tiba-tiba kepikiran gini, nanti kalau kebanan ya, banyak gembos. Wah, saya cewek berdua nih. Lagi mikir gitu, tiba-tiba ada tamu datang dari Jakarta. Yang nggak janjian saya sama saya tiba-tiba datang. Oh, dia kaget lihat saya. Ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Sama siapa? Sama Erpin. Yang nyupir siapa? Ya Erpin. Mm-mm. Itu orang tiba-tiba bilang, enggak usah. Ibu, supir saya, bawa ibu. Nanti saya ke Surabaya setir mobil saya sendiri. Saya itu sampai gini. Ih, Tuhan itu perkara kecil aja ya. Ya. Tuhan bisa kirim malaikat ini orang datang cuma ngasih supirnya ke saya loh. Itu bisa bayangin supir itu dari Jakarta baru masuk Semarang ke rumah saya, mesti balik lagi ke Jakarta sama saya. Hanya untuk dikasih ke saya. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Ya. Apa saya mikir? Enggak. Apa saya mikirin hal itu? Enggak loh. Tiba-tiba aja Tuhan Mm-mm. kasih. Mm. Ya. Dengan mengingat begitu, itu membuat kita iman kita tuh tambah tambah kayak naik gitu ya. Tambah kayak yang Yes, kuat ya. Ih, sedetail itu betul. ya. Sekecil itu ya Tuhan pelihara. Yang kita bahkan nggak pernah membayangkan aja Tuhan sudah sediakan seperti itu kan. Oke. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Menghitung hari-hari itu artinya kita tidak melupakan apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita dan kita ingat itu menjadi kekuatan buat kita. Em, Selamat pagi Bu, ini kita ada WhatsApp lagi. Yang mau WhatsApp boleh loh ya, masih ada waktu, masih banyak. Pagi Bu, saya mau nanya, apakah mengampuni itu berarti melupakan? Kalau kita masih Kalau kita masih ingat kesalahan orang lain, apakah itu artinya kita belum mengampuni dengan benar, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Melupakan itu bukan solusi. Kita nggak mungkin lupa karena kita belum pikun dan kita nggak kena amnesia. Jadi ingat ya, saya masih ingat semua peristiwa apa yang terjadi dalam hidup saya. Cuman bedanya begini, nggak mengingat-ingat itu dulu tuh ya kita renungin, kita renungin sampai perkataan dia yang paling kecil-kecil, kita renungin. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kita garis besarnya tuh masih ingat. Tapi mendetailnya itu sudah enggak. Dulu yang buat kita semakin marah, semakin benci kan karena mengingat lagi, mereply lagi, mengingat lagi, mengulang lagi perkataan orang itu, wah semakin marah kita. Kita masih bisa cerita kalau mengampuni itu, kita masih bisa cerita, tapi sudah tidak menggebu-gebu. Dengan kemarahan, dengan kekecewaan, kita masih bisa cerita. Tapi hati kita udah nggak semarah dan nggak seantusias kebenciannya seperti dulu. Bahkan kita ceritanya itu dengan suatu kebanggaan, dengan kebahagiaan. Kok kita bisa melewati masalah itu, bahkan kita bisa bersyukur sama orang yang misalnya orang yang jahatin kita. Untung ya ada dia ya, sehingga aku bisa ngalami masa seperti ini. Seandainya nggak ada dia, aku kan nggak ngalami ya, ya nggak ngalami diberkati Tuhan seperti ini gitu. Eh, Kalau lupa tuh nggak mungkin, maksudnya tadi Bu Eli sampaikan tuh lupa yang sampai lupa belas nggak ingat itu nggak mungkin gitu karena kita belum amnesia kita belum pikun gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kalau kita sudah mengampuni, kita masih ingat peristiwanya, tapi kita sudah tidak tadi tidak emosi, tidak menggebu-gebu gitu ya. Terus sudah ya hanya ketika kita mengingat itu ya hanya oh itu sebuah salah satu periode, salah satu pengalaman dalam hidup saya. Gitu aja sudah nggak ada hal-hal yang menyakiti hati kita gitu ya. Ya udah dilewatin aja gitu kan. Kadang kan kalau kita ingat sesuatu masih dirasa di hati masih ada sesuatu yang ih gitu. Nah, mungkin itu belum beres gitu ya. Tapi kalau kalau kita sudah bisa cerita Nah, betul. kita sudah bisa cerita dengan santai gitu ya.
Atau bahkan misalnya kita lihat orangnya aja kita sudah merasa ya nggak apa-apa, kita sudah mengasihi dia, itu Ya berarti nggak kita apa-apa. udah Ya, udah beres gitu ya sudah Bu. nggak apa. Ya, sudah nggak apa-apa dan kita tuh rasa malah ketika inget itu, Tuhan terima kasih ya. Untung loh ada orang itu yang jahatin aku, yang memfitnah aku. Kalau enggak, aku nggak ngelewati ayat ini loh, nggak jadi pelaku firman. Aku Mm, nggak punya kesempatan dan aku nggak ngelihat pembelaan Tuhan terhadap hidupku tuh seperti apa. ya, Tapi justru dengan peristiwa itu, saya semakin ngelihat Tuhan itu yang menyertai kita itu dahsyat banget. ya. Kalau kita misalnya nih, ini yang harus menjadi pertanyaan atau warning ya. Kalau kita ngelihat orangnya gitu, kita masih kayak yang, aduh aku nggak mau ketemu orangnya lah. Nah, misalnya kita ngelihat orangnya masih yang, ih kok nyebelin ya, itu berarti belum beres gitu ya Bu ya. Ya, betul. Belum Nah, beres. berarti Padahal kita memang tidak boleh menghindar. Kalau kita menghindar nanti satu kali kita belum lulus, ujian itu nggak bisa dihindarin kan? ya harus Soal dihadapi. itu kan nggak bisa kita hindari toh. Kalau Iya, dihindari ya betul. nggak lulus. Soal itu harus dihadapi dan dijawab. Dijawab harus dengan benar kan? Mm-mm. Nah kalau dihindari nanti nggak beres-beres hati kita. Kita nggak lulus-lulus, akan kena masalah seperti itu lagi, seperti itu lagi. Iya. Jawab Jadi memang, aja dengan menurut mm-mm. ajaran Yesus. Ya. Jadi kalau kita masih ketemu orangnya kok masih yang gitu ya, berarti kita belum mengampuninya, belum benar gitu ya, belum beres gitu, belum benar-benar sampai beres. Tapi kalau kita masih, kalau kita sudah oh ya biasa ketemu terus kemudian rasa malah justru tadi seperti Beli sampaikan, di hati timbul ucapan syukur, di hati timbul kasih gitu ya. Itu artinya malah, itu artinya kita sudah beres dengan hal itu gitu. Oke, yang mau tanya atau mau telepon ya, saya tungguin di 081225 225 949 atau 081575800949. 081575800949 atau 081225 225 949. Boleh silakan. Kenapa sepi? Apa masih belum beraktivitas? Setelah kawan liburnya cukup panjang, terus kemudian eh, 2 hari pagi-pagi hujan terus gitu. Jadi pagi-pagi jam segini ini masih berasa yang pagi banget, padahal udah jam setengah 10 loh. Sabramannya sudah jalan gini. Ya, saya yang mungkin mau tanya silakan 081225 225 949 atau di 081575800949. Selamat pagi Bu, saya mau tanya, Ibu selalu menyampaikan, baca, renungkan dan perkatakan firman Tuhan. Bagaimana memilih firman Tuhan yang mana yang harus kita perkatakan, Bu? Terima kasih. Jangan dipilih, Oke. jangan dipilih. Semua yang ibu baca itu nanti yang nancep di hati, perkataan Yesus, firman Tuhan itu yang ibu renungkan, pikirkan, itu. Jadi jangan dipilih, semua baik. Nanti ketika ibu renungkan, ibu akan ngalamin satu demi satu apa yang ibu renungkan. Itu luar biasa. Jangan dipilih ya, semua sama. Nggak ada pilihan kecuali gini. Ibu lagi tadi, lagi ngalami rasa tertuduh, guilty feeling ya. Nggak merasa selalu berdosa terus. Nah itu tadi ayat yang saya kasih ke ibu. Yang lain tadi 1 Yohanes 1 ayat 9, Yesaya 1 ayat 18, Mazmur 103 itu ampuh buat membangun diri sendiri. Nah, nanti kalau misalnya tentang sakit, itu nanti ayat-ayatnya tentang kesembuhan ada. Nah, ibu mau rangkai sendiri boleh gitu loh. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, renungkan aja apa aja nggak masalah. Firman yang mana aja nggak masalah.
Ya. Baca firman seperti Nanti biasa. kalau mau misalnya ada yang mau tentang kesembuhan nanti saya kasih. Mm. Ya, baca firman seperti biasa gitu ya. Lalu ada ayat yang ketika kita baca firman gitu ya, Good News Family, seringkali ada satu ayat atau dua ayat yang tiba-tiba kayak ngelompat gitu loh, kayak menonjol banget tuh ayat gitu ya. Nah, itu bisa menjadi yang akan terus-menerus direnungkan, diperkatakan sepanjang hari gitu. Nah, suatu saat ketika mungkin Anda mengalami hal-hal yang ya itu tadi ayat ini pas gitu ya, tiba-tiba ayat itu keluar aja, keingat aja. Oh iya ya. Ya, kayak oh iya ya. Oh ini pengharapannya seperti ini. Jadi baca aja seperti biasa ayat firman Tuhan setiap hari gitu ya. Terus lakukan dan Anda akan mengalami hal ini loh. Itu keren banget sih. Beneran. Kadang-kadang juga saya mikir gini, kok bisa ya? Ya bisa. Jawabannya siapa? Ya bukan kita sih. Itu tadi jawabannya siapa? Ya Tuhan. Nah, ayo yang mau nanya dong, masih ada waktu, masih masih panjang nih waktunya. Di 081 225 949 atau 081 5758 00 949. Itu Bu, kalau kita sudah terbiasa seperti itu ya Bu, membaca, merenungkan, memperkatakan firman. Nanti suatu saat ketika ada sesuatu persoalan terjadi atau itu tadi ya, misalnya sakit lah atau entah apa gitu ya, itu bisa tiba-tiba ayat yang bukan hari itu kita baca misalnya atau bukan hari itu kita sedang renungkan itu tiba-tiba bisa Roh Kudus ingatkan dan keluar dengan begitu saja ya Bu. Ya, itu betul. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bagian Mm-mm, kita merenungkan, memperkatakan, menyimpan firman dalam hati kita. mm-mm, Nanti bagian Roh Kudus adalah mengajarkan, mengajarkan kepada kita ayat mana yang harus kita pakai untuk menghadapi masalah. Itu nanti hmm, itu dia yang mengajarkan. Kita udah mm-mm, ngerenungin, kita udah memperkatakan, mm-mm. bagian ngajar Roh Kudus yang akan munculkan. Nah, dan kita nggak tahu waktu saat yang tepat gitu ya. Misalnya, oh kita tiba-tiba sedang mengalami stuck nggak menghadapi sesuatu. Tiba-tiba keinget aja ayat itu gitu ya. Dan Roh Kudus ingatkan, ini loh. Nah, kita terus perkatakan ayat itu kalau kita sedang menghadapi sesuatu hal. Dan itu terjadi. Yes, itu terjadi. Ketika itu terjadi ya lakukan aja gitu ya. Benar-benar contohnya apa ya? Ya sederhana sih sebetulnya. Dan itu itulah mengalami Tuhan hari lepas hari. Makanya kita menjadi seperti yang Mbak Eli sampaikan, kita selalu bergairah, kita selalu bersemangat, kita selalu nggak pernah lelah gitu ya. Ya karena kita terus-menerus melakukan itu dan menyenangkan sih sebetulnya. Besok apalagi ya? Apalagi ya? Gitu ya. Dan ketika terjadi sesuatu, kita merasa, wow, justru bukannya mengeluh, tapi justru kita bersyukur. Kenapa? Karena di situ kita akan menghadapi Tuhan lebih. Kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Wih, keren deh. Yang mau nanya silahkan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Silakan. Atau telepon juga boleh ya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 juga bisa buat telepon pakai WhatsApp call atau 024 84 55 949. Selamat pagi, Bu. Magi, Tadi sempat saya mendengar sedikit membahas tentang overthinking. Bu, bagaimana memberitahu sahabat saya, dia orangnya sering suaranya nggak banget betul. overthinking. Ibu suaranya nggak kedengeran?
Suaranya kok jauh? Jauh ya, Bu? Gini udah jelas belum? Dah, sudah. Saya ulang ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, bagaimana cara memberitahu teman saya yang sering kali overthinking terhadap sesuatu hal? Terima kasih. Memang kayak begini tuh nggak gampang ya. Orang itu kadang-kadang itu tidak mudah diberitahu. Hmm, Apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang punya jiwa narsistis, personality disorder. hmm, Orang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, pokoknya paling hebat, sudah hmm, paling segalanya. Jadi kalau dikasih tahu tuh nggak pernah merasa dirinya tuh salah, nggak hmm, pernah merasa dirinya itu dia itu nggak bener gitu tuh nggak hmm, pernah nggak bisa ngomongin. hmm, Nah, yang saya temukan orang-orang yang overthinking, hmm, biasanya orang-orang yang hampir punya ini NPD, hmm. hampir Narsistik. gitu. Ya, Hmm, jadi eh ya sabar-sabar aja ya. hmm, Kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Itu. Saya pernah ketemu orang model begini. Kalau diajak ngomong, dia bilang, enggak, aku pasti benar. Enggak mungkin aku salah karena aku sudah berdoa. Enggak mungkin aku salah karena aku sudah tanya Tuhan. Nah, cuman Tuhannya siapa yang ditanya siapa kan kita nggak ngerti. Kalau dia tanya sama Tuhan, dia nggak mungkin buat kesalahan kan, nggak mungkin kan, harus hmm. jadi pelaku firman. Tapi Iya. karena orang-orang yang suka berdoa dan tidak pernah baca Alkitab ini susah. Kita ngasih Hmm, taunya tuh susah. Nah, dia hmm, punya pemikiran yang apa ya tadi over ya berkelebihan cara berpikirnya hmm. itu. Kitanya aja nggak mikir sampai ke situ, dia udah mikirnya yang jauh ke sana. Mana? Jadi jadi kita ini sendiri jadi terkagum-kagum lah. Gue nak mikir tekan kono, DN bisa mikir sampai sejauh itu ya. Kadang-kadang kita aja bingung-bingung. Bu, tapi ini enggak sih orang-orang yang begini tuh orang-orang yang memuja kesempurnaan apa ya? Jadi kayak pengen yang perfeksionis gitu, itu enggak sih Bu Yes, awal-awalnya? betul, betul, betul. Jadi ketika dia keinginannya untuk selalu sempurna itu enggak tercapai, terus malah justru membuat dia menjadi tadi berpikirnya berlebihan, lalu terus kemudian ya itu NPD itu narsistik itu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Karena memang nggak mudah untuk mengubah, tapi didoakan aja lah. Didoakan aja. Oke, sebentar. Ini something wrong with this. Bentar, bentar. Ini kayaknya kok belum nyambung. Oh ya, yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Sebentar. Em, Bu, Ibu masih dengar suaranya Ningrum kah? Tapi kayaknya mic-nya kok ke lock out ya. Ini masih ada WhatsApp yang masuk sih. Oke, malah keluar. Kita tunggu ya. Semoga bisa tersambung kembali Bu Elis bersama dengan kita melalui aplikasi Zoom di kesempatan pagi hari ini. Jadi yang mau tanya monggo silakan nggak apa-apa. Nanti kita akan jawab. Nah, dia udah masuk lagi. Ya, oke. Bu, udah tersambung kembali? Em, Ya sudah, saya ngomong sendiri. oke. Halo Ningrum.
Halo Bu. Dari tadi saya ngomong sendiri, nggak taunya nih nggak nyaut-nyaut. Halo? Halo Ibu, udah kedengeran sekarang. Iya, udah. Oke, Bu ini Ngilang nggak ngomong-ngomong. loh saya tuh ngomong loh ini Ibu lama-lama hilang. Iya. Oke, kita ke WhatsApp selanjutnya ya Padahal, Bu. Mm-mm. ya. Yuk. Shalom Bu, saya sudah ditinggalkan istri 1 tahun lebih. Bagaimana menurut firman Tuhan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Rumah tangga saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sebentar Pak. Ini Bapak ya berarti yang mengirimkan. Ditinggalkan Ya, istri itu maksudnya istrinya meninggal atau istrinya pergi? Karena ini saya sudah ditinggalkan istri 1 tahun lebih. Bagaimana menurut firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya tentang rumah tangga saya? Oke, saya minta jawaban itu dulu ya, Pak. Ditinggalkan meninggal atau istrinya pergi meninggalkan Bapak? Biar kita bisa jawab dengan jelas ya, Bu ya. iya. Oke, sebentar sambil tunggu. Ditinggal kabur, pergi tanpa pamit. Oke, silakan, Bu. Ditinggal pergi tanpa pamit. Yang harus Anda lakukan, Bapak lakukan, coba renungkan. Kenapa ya istri Anda bisa tinggalin Bapak? Lihat dulu itu. Poinnya apa dulu? Apakah terjadi kekerasan di rumah tangga? Ataukah ada kewajiban Bapak yang tidak terselesaikan? Apakah yang lain gitu? Kalau nggak ada, ya udah. Kalau dia nggak ada karena dia, tapi kita nggak boleh membenarkan diri sendiri loh ya. Tapi kita gentle nih, kita koreksi introspeksi dulu. Kenapa ya gitu? Setelah itu kalau misalnya memang tipenya istri Anda seperti itu, ya udah. Apa yang harus Bapak lakukan kalau menurut Tuhan, firman Tuhan, ya berdoa. Satu ini, tapi bukan ini, bukan jawaban orang Kristen pasti berdoa. Enggak, menanti. Apalagi kalau Bapak sudah punya anak, menanti. Menanti dulu, sabar. Bapak sudah pernah cari belum istri Anda kemana? Jangan-jangan diculik. Jangan-jangan pergi kemana tiba-tiba ada apa ya ningrum kayak orang. Saya pernah punya satu temen Mm-mm, tiba-tiba hilang. Wah, mm-mm, dipikir semua orang-orang itu mikirnya dia itu pasti lari nih sama mm. laki-laki. Ini pasti begini-begini. Ternyata dimutilasi. Uh, Ketemu-ketemu dia udah dimutilasi. wow. Itu ketemunya ketawanya sudah sekian tahun tuh Pak. Udah sekian tahun baru ketahuan. Terus om saya sendiri tiba-tiba hilang, Hmm, nggak pulang. Pagi itu dia ditelepon karena om saya itu kerjanya sebagai teknisi pesawat terbang. Dia ditelepon sama perusahaan. mm-mm, Katanya ada kerusakan pesawat. Dia pagi-pagi itu harus mm, pergi. Nah, ketika dia pagi-pagi pergi, udah sejak itu nggak pernah pulang. mm, Sampai 5 tahun, lapor polisi, lapor ke sana sini. Sampai 5 tahun kemudian, polisi datengin. Ini, ini apakah keluarga kamu? Coba liatin. Ternyata si nenek saya sama tante saya datang ngeliat karena orang ini ngaku namanya Peng An, misalnya gitu. Padahal namanya dia tuh sebetulnya Charlie gitu kan. Tapi mm-mm, dia bisa bilang namanya Peng An. Nenek saya nggak ngenalin. Dia bilang, enggak, anakku bukan Peng An, namanya Charlie. Tapi coba lihat dulu. Maka dibawa ke kantor polisi di kota lain tuh. Di kota lain, di negara lain gitu ya. mm-mm, Sudah ternyata ketika dilihat nenek saya nggak ngenalin, tapi istrinya bilang aku boleh nggak lihat, aku boleh nggak buka bajunya dia. Ketika dilihat bajunya di belakang punggungnya, istrinya tahu kalau itu suaminya. Dia bilang iya betul ini suamiku.
dibawa pulang, rambutnya dicukur, diberesin semua, ya. Ternyata betul itu suaminya yang sudah hilang 5 tahun, tapi sudah terlanjur dicuci otak, Hmm. disuntik, di brainwash, jadi dia nggak kenal diri sendiri. Mm-mm. Ditanya ini siapa, nggak tahu. Ini siapa, istrinya nggak kenal, orang tuanya nggak kenal. Sampai satu kali dibawa balik ketemu ke tempat-tempat dia yang pernah jatuh, dia pernah main, diajak ketemu sama papi saya dan sebagainya, baru dia ingat loh ini kakakku, dia bilang gitu. Dia diem namanya, dia mikir sebentar, ingat gitu. Terus ketemu kakak saya, dia langsung teringat, dia pergi dibawa main di mana dia pernah pernah jatuh. Oh, baru teringat. Akhirnya normal balik. Hmm. Itu hilangnya karena diculik, Pak. Lah coba istri Bapak ini meninggalkan Bapak ini banyak alasan loh. Coba ngerti dulu kenapa. Hmm. Selama ini hilang meninggalkan Bapak, Bapak udah lapor polisi belum? Hmm. Tapi, nah, coba yang mana? Kita kan nggak bisa nggak ngerti dulu nih. Kok tiba-tiba kayak angin hilang gitu kan nggak tahu. Ya. Jadi dicari tahu dulu gitu ya kemana. Sekarang itu juga apa teknologi udah canggih gitu ya. Mencari itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau memang misalnya nih Bu, misalnya ternyata ini hanya semisal gitu ya. Ini hanya semisal berandai-andai. Dalam kasus ini misalnya si istri ini pergi dengan pria lain gitu, Bu. Lalu apa Oh yang lah harus kalau ya kalau sampai lari dengan pria lain, ya balik lagi sebetulnya istilahnya itu mau ditinggal suami atau ditinggal istri. Mm, Pasangan yang ditinggal ini harusnya introspeksi dulu. mm, Apakah kita sebagai istri terlalu cerewet sehingga suami kita pergi tinggalin kita, gitu kan? mm, Terus kalau suami kenapa ya? Apakah dia tidak memberi nafkah atau dia suka mukul atau apa? Itu selalu pasti ada sebab dan akibat. Kecuali ada orang yang kelainan jiwa. Ada mm, orang yang kelainan jiwa gitu atau memang dia sudah jatuh cinta sama laki-laki lain atau perempuan lain, itu mm, lain lagi. mm. Oke, jadi tetap eh, introspeksi Coba diri. dipikir dulu, ya introspeksi dulu. Dan kalau sampai dia pergi sama laki-laki lain, coba apa yang jadi masalah dulu. Ya, Mm, jadi maksudnya gini, kita dikasih kebijaksanaan sama Tuhan itu, jangan sampai kita ini nggak pernah merasa diri kita salah, mm, supaya lewat peristiwa ini kita bisa baik. Saya pernah ketemu sama satu bapak, dia ditinggal istrinya yang ninggalin dia. mm, Tapi suaminya ini luar biasa. Dia datengin, dia diterima kembali, diampuni, diterimalah. Karena saya punya anak ya, diterima lagi sama suaminya. Tapi memang ceweknya ini istrinya tuh nakal. Dia ganti lagi sama laki-laki lain, ganti lagi sama laki-laki lain, sampai 3-4 kali. mm, Akhirnya ya, tapi suaminya baik juga sih. Maksudnya dalam pengertian dia juga enggak nikah lagi, tapi dia ngurusin anak-anaknya. mm, Anak-anaknya diurusin sama dia. Jadi dia enggak apa ya, memang suaminya tipe setia. Dia fokus, dia bilang udah saya ngurusin anak-anak saya aja masih kecil-kecil. Padahal itu orang kaya loh. Lakinya tuh kaya banget loh. mm, Kalau biasanya apalagi orang kaya ya, mm, dia bisa aja mau ganti lagi, apalagi dia laki. Tapi ini yang laki baik. Dia walaupun orang kaya, tapi dia nggak yang terus apa melupakan istrinya dengan begitu aja nggak. Tapi dia ini urusin anaknya. Kalau anaknya kepen ketemu sama mamahnya tetap diantar hebat juga. Saya salut sama ini orang. mm.
Oh, ini ada tambahan tadi Bu dari ini. Ia pergi sama laki-laki lain karena saya lama cari kerja belum dapat-dapat. Oke, ya ya udah berarti memang dia istri yang nggak tahan, nggak setia, yang nggak tahan terhadap penderitaan. Ya udah, Bapak yang tunggu aja, Pak. Hmm, Punya anak kan? Punya anak kan? Saya punya anak belum? Enggak, belum di ini. Bapak sudah ada anak belum, Pak? Anaknya dibawa atau ditinggalkan dengan Bapak? Oke, boleh dijawab. Sudah punya anak Kalau belum? punya anak ya Bapak konsentrasi aja ke anaknya dulu. Sambil cari kerja. Hmm, Oke, belum Bu, sudah 14 tahun menikah. Oh ya udah. Ya udah tunggu lagi sebentar. Kalau enggak ya udah. Iya, jadi eh, sudah menikah 14 tahun, belum punya anak, terus suaminya cari kerja nggak dapat-dapat, ditinggalkan. Oke, yep. Oke, Pak kalau nanti masih ada yang belum jelas bisa kirimkan WhatsApp lagi pertanyaannya. Tapi tadi ya introspeksi diri, berdoa sama Tuhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, saya mau tanya, yang dimaksud sombong rohani itu apa? Karena kalau di Komsel saya bersaksi tentang pertolongan Tuhan, kok ada yang mengatakan saya sombong rohani? Mohon pencerahannya, terima kasih. Itu biasa, Bu. Kadang-kadang kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita dianggap sok suci. Kita Hmm, dianggap sombong. Kita dianggap apa namanya fanatik dan sebagainya. Nggak apa-apa, Bu. Saya pernah lewati yang penting gini. Jangan kalau sombong rohani itu gini. Orang yang suka menghakimi orang lain. Misalnya gini, teman teman dompetnya hilang atau kekurangan, terus bilang tuh karena kamu kurang doa, tuh karena kamu kurang sembahyang, kamu kurang puasa, makanya dompet kamu hilang, bla 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 bla. Itu kan hmm, nggak bisa gitu. Itu yang dibilang sombong rohani, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat gitu. Dia nggak bisa dinasehati, bisanya menasihati orang itu orang sombong rohani. Dia merasa dirinya benar tanpa dia tahu kesalahan dia sendiri. Itu. Tapi hmm, kalau semua sharingnya dari firman nih loh, dasar firmannya begini, ya oke. Okay. ya. Bisa Kalau, nangkep nggak? ya, ya Bu. Jadi kalau memang Merasa melakukan ritual ibadahnya lebih banyak dari orang lain. itu malah ya justru yang disebut dengan sombong rohani ya Bu. Ya, Tapi kalau kita sedang membagikan tentang kebaikan Tuhan di dalam diri kita, kan kita sedang cerita, kita sedang bersaksi tentang kebaikan Tuhan gitu ya Bu ya. iya. Saya dulu juga pernah digituin. Karena tipe saya ini tipe orang yang dapat kebaikan. Orang itu selalu saya cerita. Hmm. Ketemu dengan siapapun saya akan ceritakan. Mm, Nah itu buat orang lain merasa gini, kamu tuh kenapa sih pamer? Kamu tuh kenapa sih kok selalu kesaksian terus gitu loh. Kamu nih mm, nimbulin kecemburuan orang. mm, Tuh, saya hanya melakukan 1 Petrus 2 ayat 9 loh. 1 Petrus 2 ayat 9 itu kan supaya coba dibacain nih Rum. Supaya 1 kamu memberi Petrus 2. makan. Ayat 9. 1 Petrus 2 Bu. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 itu tetapi kamulah bangsa yang terpilih. ya, terus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang Bangsa kudus, yang kudus. umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu Nih, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan tuh apa? Menceritakan kan? Ya, Bersaksi kan? ya. Ya udah cerita, bagian kita tuh cerita. Kayak saya ini tolong Tuhan kayak kemarin dapat supir mendadak. Itu kan kesaksian buat saya. Saya Ya, kan lihat itu kebaikan Tuhan. Nah, betul. saya tuh orangnya tipe orang yang ngalami kecil gitu ya. Saya tuh aduh lihat Tuhan. Saya Mm-mm, waktu di Belanda itu karena ada kecelakaan kereta api, saya naik kereta api, pas mm-mm, ada kecelakaan mesti ganti ganti kereta, ganti kereta gitu dengan jam yang ini karena kami akan menuju dari Jerman kita mau ke Belanda atau ke Prancis gitu deh ya. mm-mm, Ketika itu waduh kita cari jalan waktunya udah mepet ini bisa ketinggalan kereta kan. mm-mm, Kita ini lagi cari-cari itu tiba-tiba di lift ketemu orang yang kita tanya. Itu orang bisa langsung gini. Ayo cepet kalian ikut saya. Kalau enggak kamu ketinggalan. Itu orang ya mau nganterin kita sampai ke kereta. Itu mm, kalau nggak dianterin dia, kita nanya-nanya terus kita udah ketinggalan. Ketinggalan kereta. Nah hal mm. ini kecil-kecil ini kan kita gini. Wih Tuhan kirim malaikat ya. Ya, Waduh, kalau orang itu tadi tidak nganterin kita, kita ketinggalan kereta nih. Gitu mm, loh. Itu hal kecil kan? Nurut orang tapi besar buat saya. mm, Terus kemarin ketika saya di Jepang, saya lagi mandi nih. Saya pikir batcapitnya ya itu kecil, pendek. Maksudnya nggak kecil ya, pendek. Saya cuma tumpangkan kaki saya satu, mau sabunan ini. Nggak taunya saya kepleset, saya masuk ke bathtub itu, dan ternyata bathtubnya itu dalamnya 70 cm. Wah, mm. saya bisa kehilangan keseimbangan. Saya udah licin gitu, saya kehilangan keseimbangan. Saya cuma bisa teriak, Yesus Tuhan tolong gitu ya. Saya bisa mundur, mundur, mundur sampai saya ini bisa bersandar kepada dinding. Itu kalau saya ulang lagi, itu kalau nggak ada malaikat yang nopang saya, itu punggung saya atau kepala saya kalau saya kemarin geletak jatuh itu ya, itu kebentur kerannya batcap, batcup itu Mm-mm. kebentur itu punggung saya bisa kena besi itu atau lagi tembok yang tempat sabun. Oh itu saya bisa berantakan bubar nggak karu-karuan itu. Saya bisa mundur-mundur sampai mepet ke tembok. Sampai akhirnya anak saya datang, saya ditolong dikeluarin dari batcap itu. Udah, anak saya bilang gini, Mami duduk aja. Itu sabunan sambil duduk, di situ ada kursi plastik. Ya iyalah saya nurut sama dia, saya duduk. Ketika sabunan selesai, saya mau berdiri. Eh, ya taunya kursinya ikut berdiri. Kenapa? Karena pantat saya kecepet kursinya. Ternyata kursinya itu pecah, sendet. Pak, kursinya sendet. Daging saya kecepet di situ. Waduh, kan sakit. Wah, sampai dipegang lagi itu lihat apa pertolongan begitu saya sampai di kamar itu saya diem, saya termenung, saya cuma ngeliat gini Tuhan itu luar biasa. Tuh kalau nggak ada Tuhan itu ya Tuhan Mm-mm. nggak kirim malaikat saya udah jadi berantakan nggak karu-karuan itu. Ya, ya. Nah nggak apa-apa, nggak usah dibilang apa sedikit-sedikit kesaksian sombong, biarin aja dia mau dibilang sombong nggak apa-apa. Nanti kalau kita mau lihat kesombongan itu, kita lihat di mana namanya orang yang menolak firman itu justru yang kalau nurut firman itu sombong. Mm. Ya, Tapi orang yang berani berkata seperti yang Tuhan katakan itu justru orang yang rendah hati nurut Tuhan. mm. Ya. Nggak apa-apa ya, Bu. Tetap lakukan. Ibu sedang Iya, memberitakan perbuatan Tuhan di yang yes, di besar. Esra 1 itu loh. Coba ningrum Esra 1 yang Esra berkata Tuhan telah memberikan kuasa kepadaku untuk membangun
Esra 1. Bilangan Musa. Musa. Bentar. Gak ada orang yang lebih lembut daripada Musa. Bilangan bilangan. Salah satu. Esra 1 ayat yang kedua itu bukan, Bu? Coba, ya satu dua kalau nggak salah satu atau dua. Pokoknya di atas Mas Yan. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Lihat, Tuhan, telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Tuhan. Allah semesta langit. Ia Mhm. menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, coba Kores ini bilang loh, bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepadaku, ya kan? Mm-mm, Itu kalau orang cerita gitu, gimana? Sombong banget kamu. mm-mm, mm-mm. Karena yang lain nggak dengar dan nggak merasa terima kuasa. Tapi Kores berani ngomong, Tuhan telah memberikan kuasa kepadaku. Coba bilangan 12 ayat 3. Ini Musa. Ini lebih lebih norak lagi nih menurut kita. Bilangan 12 ayat 3. Ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap. Adakah apa? Adapun Apa tadi? Musa, adapun Adapun Musa Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, yang sangat lembut hatinya. lebih Terus dari setiap manusia yang di atas muka bumi. lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Coba, ini yang nulis kitab ini siapa? Musa, Musa. Dia muji diri sendiri loh. ya, Adapun Musa seorang yang lemah lembut hatinya melebihi setiap orang yang tinggal di di atas bumi. Coba itu kalau Ningrum yang buat buku. Adapun Ningrum adalah seorang yang paling hebat. Adalah seorang Ningrum yang di ini bla 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 bla. Ningrum nulis buku tentang Ningrum sendiri dengan kata-kata seperti itu kira-kira gimana? Dianggap sombong. sombong nggak sama orang? Dianggap sombong. Mm-mm. Dianggap sombong bisa dilempar sepatu itu sama orang. Tuh, Kamu muji diri sendiri. ya, Nyatanya nih Musa muji diri sendiri. ya. Itu yang nulis Musa. Mm-mm. Jadi nggak perlu nganu lah ya karena persepsi cara sudut pandang kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia ini sangat Berbeda. sangat berbeda. Jadi nggak perlu ngubris orang ngomong seperti itu. Yang penting kita koreksi diri. Kalau Mm, ceritanya gini, karena saya nih loh, saya nih kesaksian, saya pernah mm, ditegur. Kamu kok ceritanya saya terus? Lah yang saya yang ngalami kok. Masa saya bilang, tuh orang itu loh, tuh loh si Ningrum tuh loh, Ningrum. Lah yang ngalami kan berarti Ningrum, saya nggak ngalami. ya. Nah, nanggap. Tapi karena saya yang ngalami, ya saya harus ceritanya saya dong. Mm-mm. Kalau ningrum yang ngalami ya ningrum yang bilang ningrum yang ngalami gitu. Ya. Nggak apa-apa, biarin. Biarin Bu, tetap lakukan ya. Ibu sedang memberitakan tadi perbuatan Tuhan yang besar. Yes, Malah betul. justru orang yang sombong itu yang tadi judgment, menilai orang lain lebih apa ya, tingkat kerohaniannya lebih di bawah kita itu justru sombong. Atau bahkan malah menolak firman Tuhan. Itu justru sombong. Nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Lanjut. Selamat pagi Bu, di dalam Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yang dimaksud mamon yang tidak jujur itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Namun yang tidak jujur itu adalah menggunakan gini, uang itu kan sebetulnya di tangan siapa itu kan bisa bisa aja berlaku tidak jujur. Karena Mm-mm. misalnya gini, dia menggunakan keuangan itu untuk melakukan apa ya? Untuk melakukan
kepentingan dia sendiri, kepentingan dia sendiri gitu loh, Ya. kepentingannya sendiri untuk nyuap orang, untuk apa ya, eh, untuk memanipulasi apa ya keadaan gitu ya. Itu itu nggak jujur sebetulnya karena bisa orang yang salah bisa berkata benar, orang benar bisa salah gara-gara nggak punya uang gitu kan. Itu kan nggak jujur, harusnya dia salah gara-gara uang, dia benar. Mm. Tapi apakah kata-katanya itu Ningrum itu di ayat 11 atau 12 Ningrum? Kalau Ini setahu di saya di dua ayat belas. Dia kan sebentar. bilang 11 tuh. Tadi dia bilang Lukas 16 ayat 11. Saya buka ya, Bu. Soalnya yang Iya, dibagikan sama Ibu ini adalah kutipan dari ini. Lukas 16 ayat ayat 11. Dia bilang 11. Padahal 11. kata-kata itu harusnya adanya di dua di Sebelas, benar, Bu. bukan 12. Bukan, 11. Saya bacain ya, Bu, 11 12 ya. Ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam Oke, harta orang lain, siapakah yang ya. akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, ya. Mm-mm. Mamon itu seringkali diceritakan sebagai eh, uang ya, diumpamakan sebagai keuangan gitu loh. Nah, uang itu memang nggak jujur karena bisa membuat orang yang tadi saya bilang harusnya dia salah jadi benar hanya gara-gara uang. Kalau dipakai buat nyuap untuk KKN harusnya nggak naik, nggak lulus, tapi lulus gara-gara uang, mengorbankan temannya yang harusnya lulus, tapi tidak luluskan karena nilainya diambil dikasih ke dia. Misalnya begitu. Mm-mm. Ya kalau kita ini nggak setia terhadap mamon yang tidak jujur itu, di situ pertanyaannya siapakah yang akan apa plus menyerahkan. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, jadi kalau kita ini tidak bisa menggunakan keuangan itu dengan benar, Tuhan juga nggak akan menyerahkan kekayaan itu sama kita, Mm-mm. mamon itu kepada kita, karena kita bisa pakai untuk hal-hal melakukan hal-hal yang nggak benar, Iya. gitu. Oke. Eh, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Ya, kalau ayat selanjutnya yang ayat 12 itu, kalau Mm-mm. punya utang nggak bayar, berkatnya akan tersendat, walaupun walaupun dia udah bayar perpuluhan. Mm-mm. Itu ayat 12-nya. Oke, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta, jika orang Orang lain siapa lain. yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu itu, Bu? Ya, ya. Jadi kalau kita nggak setia dengan mamon yang tidak jujur itu, Tuhan nggak akan percayakan sama kita keuangan tidak menyerahkan kepada kita kekayaan atau uang untuk mengelolanya. Tapi kalau kita ngutang sama orang atau pinjam barang orang, kita nggak setia untuk mengembalikannya, berkat Hmm. kita sendiri tersendat. Itu bicara tentang itu. Karena Mamon dengan Tuhan punya kekuatan yang sama besar pengaruhnya. Hmm. Ya. Semoga Oke. menjawab, kalau kurang jelas tanya lagi. Iya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Dan kalau kurang jelas tadi bisa tanya lagi. Oke, kita sambil nunggu kalau mungkin tadi kurang jelas. Bu, apa yang ini ganti pengirim nih WhatsApp-nya. Ibu, apa yang dimaksud Tuhan mempertajam pendengaran kita? Saya lupa itu di Amsal atau Yesaya ya. Yesaya, Yesaya. Tuhan mempertajam telingaku untuk aku mendengar seperti seorang murid. Mm-mm. Iya, itu yang dimaksud mempertajam pendengaran kita apa ya, Bu? Ya dipertajam itu karena kita ini suka mendengarkan firman,
dengar Mm-mm. sedikit dilakukan, dengar sedikit dilakukan gitu. Mm-mm. Lama-lama telinga kita ini semakin tajam, mendengarnya semakin peka gitu loh. Mm. 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 Dengarnya semakin kayak pisau diasah tiap hari, dipakai terus tiap hari kan lama-lama tajam. Mm. Tapi kalau pisau tajam nggak pernah dipakai lama-lama tumpul. Mm. Karena telinga kita sering pakai untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar, Mm. kita mendengar dia Mm. semakin dipertajam sama Tuhan. Tapi Mm. kalau ada orang dengar firman, dilupakan, dengar firman, dilupakan, dengan firman, masuk kanan, keluar kiri, ya telinganya jadi tumpul. Ya, ini berbicara tentang kepekaan bersama dengan Roh Kudus, bukan, Bu? Yes. Ya, Ya, jadi karena kita tadi ya mendengarkan firman dengan benar, terus menerima itu, merenungkan, itu kemudian kita semakin dipertajam, semakin tadi semakin peka gitu ya, Bu ya. Heeh. Oke. Ya, itu semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau ini coba menjawab yang beberapa waktu yang lalu bertanya minggu lalu kalau nggak salah ya. Gimana sih cara membedakan gitu ya? Itu juga sudah dijawab. Ini juga menjadi salah satu jawabannya baca firman. Terus dengarkan firman. Makanya kan di awal-awal kita sudah pernah bahas dulu ya bahwa baca firman itu bukan di dalam hati, tetapi disuarakan biar sampai telinga kita bisa mendengar. Tuh, kalau selama ini Anda masih memiliki kebiasaan untuk hanya membacanya di dalam apa sih? Di dalam hati aja, nggak sampai telinga kita dengar. Yuk mulai untuk membaca disuarakan. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu kita masih awal-awal kita bahas tentang ini. Kenapa sih kita harus baca firman sambil bersuara? Ada beberapa yang merasa bahwa kok harus bersuara gitu, padahal sebetulnya dengan bersuara itu em, justru tadi telinga kita harus mendengar. Itu betul ya Bu ya? ya. Nah, gitu Good News Family. Mungkin ada yang tanya kenapa harus bersuara nih Rom? Nah, tanya aja. Apa harus bersuara supaya telinga kita dengar? Yes. Dan kalau telinga kita dengar, iman kita timbul. Karena Ya, iman timbul hanya dengan pendengaran akan firman Tuhan loh. Kalau ya. kita tiap hari cuma dengerin, ayo pendeta suruh khotbah tiap hari, dia juga nggak mau. Capek. Baca Cuman Kak, sendiri. eh, dulu tuh kan Apa? ada yang tanya apa namanya? Bu biasanya baca dalam hati kok harus bersuara kayaknya kayak aneh. Tapi itu memang memang apa ya? Perlu dilatih ya Bu ya. Itu Iya, hanya tapi ibu ini itu kalau kebiasaan. nggak salah, Mm-mm. ibu itu kalau nggak salah pernah nyambung lagi setelah sekian lama. Dia bilang, Mm-mm. Bu, saya sudah praktekin, ternyata memang hasilnya beda. Ya, Kalau nggak salah lo ya, ya kalau betul nggak betul. salah ingatan dia pernah ngomong gitu. Saya sudah mencobanya dan saya sudah memulai membaca dengan bersuara Ya, dan ternyata hasilnya beda. Memang betul. imannya pasti akan lebih teguh, kokoh. Ya. Dan itu akan sangat terasa gitu ya. Itu akan sangat terasa. Memang awal-awalnya kalau kita terbiasa membaca di dalam hati saja gitu nggak disuarakan, memang agak sedikit kayak yang kok rasanya gimana ya? Tapi sekali lagi dicoba, dilatih terus-menerus gitu ya. Dilatih terus-menerus. Itu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan itu benar gitu ya. Dan Ya, Roma 10:17. kalau sudah merasakan, itu nggak mau berhenti. Betul ya, Bu? Ya, ya. Karena kita sudah Saya merasakan. sambil Mm-mm. sambil mandi, sambil cuci rambut, sambil nongkrong, sambil berjalan saya bisa ngomong firman sepanjang jalan. Saya nggak urusan sama teman saya nggak urusan sama yang gandeng saya, tapi Mm-mm. saya akan tetap ngomong firman itu. Ya. Nah, itu akan membuat kita menjadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu menguatkan sungguh. Jadi kalau yang belum yuk mulai. Mulainya dari mana? Dari baca firman sambil bersuara. Dan itu juga menghindari kayak
apa ya? Karena kadang kan ada orang yang mengatakan, aduh baca firman gitu ya. Ada dulu yang mengatakan gitu baca. Saya pernah dengar gitu ya. Kalau susah tidur baca firman itu. Obat tidur. Padahal sebetulnya kalau baca firmannya dengan benar itu malah justru bikin semangat Tambah kita semakin tumbuh. melek. Iya, Malah semakin semakin melek. melek. Nggak jadi Semakin, ngantuk. iya, cari buku konkordansi sana sini. Buka ke sana, buka ke sini. Malah tambah semangat, bergairah, nggak tidur kita. Betul. Jadi itu buat saya kalau saya dengar kayak gitu saya bilang siapa bilang malah justru ketika kita baca firman itu kayak apa ya ada api yang menyala-nyala yang bikin kita tuh tambah kayak semangat untuk cari lagi nggak bisa berhenti. Jadi kalau ada yang bilang obat tidur itu mungkin salah kali ya cara bacanya. Itu mungkin salah cara membacanya. Baik, em, masih ada lagi kah? Sebentar saya cari dulu. Oke, kayaknya sudah jelas ya Ibu. Ini yang tadi yang bertanya Tuhan mempertajam pendengaran kita. Iya, Tuhan mempertajam pendengaran kita ini berbicara tentang kepekaan kita terhadap Roh Kudus juga gitu ya. Dan itu awalnya tadi baca firman juga gitu ya. Balik lagi baca firman, renungkan, perkatakan dan lakukan. Baca sambil bersuara. Baca sambil bersuara. Jadi telinga kita ini Yes, bisa dengar. amin. Telinga kita ini bisa dengar betul. Lalu terus kemudian jangan berhenti sampai dibaca saja, tapi direnungkan. Lalu Yes. diperkatakan. Nah, Asik. sepanjang hari. Asik, beneran, asik. Beneran asik. Oke, kayaknya udah semua nih yang bertanya. Ibu terakhir deh, ini waktu kita hampir habis. Ada Oh pesan ya, buat pendengar. Tadi awal-awal, pesannya. terakhir-terakhir rame. Ha-ha. Pesannya, Mm-mm. yuk alami Tuhan. Keren loh. Yes. Pokoknya ketika mata dan pikiran kita ini tertuju kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman, kita akan membuktikan benar-benar apa yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah timbul di hati, nggak didengar telinga. Semua yang disediakan Tuhan buat kita itu, yang mengasihi dia, kita akan ngalami. Amen. Saya tuh orangnya cuman gitu. Saya fokus sama firman, saya nggak urusan orang lain mau ngomong apa. Yang penting saya ngurusi firman Tuhan tuh ngomong apa sama saya. Ketika saya fokus, saya belajar merenungkan, memperkatakan, ya, membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukannya. Itu kan kita orang yang mengasihi dia. Ya. Kita akan ngalami yang namanya Yesus menyatakan diri buat kita. Oh, itu keren banget. Sebetulnya ada banyak hal yang saya alami, tapi saya belum bisa bercerita karena nggak boleh dulu. Nanti ya, waktunya tiba. Saya semuanya clear, orangnya sudah siap bersaksi, saya akan saksikan. Itu keren banget, keren. Saya ngeliatin cuman gini, kadang saya bisa terpesona ngeliat Tuhan Tuhannya dengan gini. Tuhan ini keren banget ya. Aku tuh nggak pernah mikir loh kok bisa begini, kok bisa. Ya bisa, karena buat Tuhan gak ada yang mustahil. Yes. Buat kita mustahil. Bahkan seringkali yang terjadi yang dikerjakan Tuhan benar. Apa yang nggak pernah kita lihat dengan mata nggak timbul dalam hati disediakan Tuhan itu keren banget. Amen. Sehingga mulut kita ternganga, kita akan terheran melihat anugerahnya yang besar. Jadi kenapa saya selalu pancing dengan kata begini? Ayo kita yang ngalami Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen nggak ngalami Tuhan, rugi besar, rugi besar. Benar, rugi besar. Tapi kalau kita yang mau membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. Jadi ngadepin masalah apapun, Anda melakukan sesuai dengan firman Tuhan, responnya firman. Anda ini adalah orang yang mengasihi Yesus. Dan Amen. Anda akan melihat apa yang disediakan Tuhan. Woi, keren banget. Gak Yes. dilihat mata, gak timbul dari di telinga,
nggak didengar telinga, nggak timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan itu bisa terjadi semua dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus berkati, semangat. Yes, Tuhan Yesus berkati Ibu. Terima kasih. Ketemu di Amin. minggu depan. Sampai jumpa Ibu. Yuk, sampai jumpa kembali. Iya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah